warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamar Renungan pada channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra, tempat kita berteduh dalam iman dan ilmu. Sahabat, pernahkah Anda merasa begitu keras kepala mempertahankan sebuah keyakinan, namun tiba-tiba kebenaran datang mengetuk pintu hati dengan cara yang tidak terduga? Hari ini kita akan menyelami samudera hikmah dari kehidupan seorang pria hebat bernama Tufail bin Amr al-Daus. Beliau bukan sekedar bangsawan dari kabilah Daus, namun seorang penyair ulung yang kata-katanya mampu menyihir pendengar. Namun ada satu momen dalam hidupnya di mana kecerdasannya justru membuatnya ketakutan hingga ia memutuskan untuk menyumbat telinganya sendiri dengan kapas. Kisah ini adalah tentang bagaimana cahaya petunjuk tidak akan pernah bisa dihalangi oleh sumbatan fisik sedalam apapun. Tufail bin Amr al-Daus radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang dihormati di Yaman. Suatu hari, ia melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Namun kedatangannya disambut dengan peringatan keras dari para pembesar Quraisy. Mereka berkata, "Wahai Tufail, engkau adalah penyair terpandang. Ketahuilah, di tengah kami ada seorang laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya bagaikan sihir. Ia bisa memisahkan anak dari ayahnya dan suami dari istrinya. Kami khawatir hal itu akan menimpamu juga." Saking takutnya terpengaruh, Tufail mengambil langkah ekstrim. Ia menyumbat telinganya rapat-rapat dengan kapas setiap kali ia pergi ke Masjidil Haram. Bayangkan sahabat, seorang intelektual besar berjalan di rumah Allah dengan telinga tertutup karena rasa takut yang tidak beralasan. Namun rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui segala ketakutan manusia. Suatu pagi, Tufail berangkat menuju Ka'bah. Di sana, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat. Meskipun telinganya tersumbat, atas kehendak Allah, ada serpihan-serpihan suara yang menyelinap masuk. Indah, begitu damai dan sangat berwibawa. Tufail tersentak. Hati nuraninya berbisik, "Wahai Tufail, engkau adalah penyair yang cerdas. Engkau tahu mana yang indah dan mana yang buruk. Mengapa engkau harus takut mendengar? Jika ucapannya baik, engkau bisa menerimanya. Jika buruk, engkau bisa meninggalkannya." Disinilah titik balik itu dimulai. Tufail melepaskan sumbatan kapas di telinganya dan memutuskan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung di rumah beliau untuk mendengar langsung apa yang beliau bawa. Sesampainya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tufail menceritakan segala kekhawatirannya dan bagaimana ia menyumbat telinganya. Kemudian beliau membacakan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran. Tufail berkata dalam hati, "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah dan urusan yang lebih adil dari ini." Tanpa keraguan, ia mengulurkan tangannya dan bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia pun pulang ke kaumnya di kabilah Daus dengan semangat dakwah yang membara. Namun, perjuangan tidaklah mudah. Awalnya ia mendapati kaumnya sangat keras menolak. Tufail sempat merasa putus asa dan meminta Rasulullah untuk mendoakan kebinasaan bagi kaum Daus yang membangkang. Tetapi lihatlah kelembutan hati Rasulullah. Beliau justru berdoa, "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim," yang artinya, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku." Doa yang penuh kasih ini menyadarkan Tufail untuk lebih sabar dalam berdakwah. Dr. Abdurrahman Tarafat Al-Basha dalam kitabnya Suwaru min Hayatis Sahabah atau 65 kisah teladan sahabat Nabi mencatat dengan sangat detail bagaimana kesabaran Tufail akhirnya membuahkan hasil. Ia terus mendakwahi kaumnya dengan lemah lembut hingga akhirnya ia kembali ke Madinah membawa 80 keluarga dari kabilah Daus yang semuanya telah bersyahadat. Termasuk diantaranya adalah seorang pemuda yang kelak menjadi perawi hadis terbesar, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah Tufail bin Amr al-Daus radhiyallahu anhu ini adalah cermin bagi kita di zaman modern. Seringkali sumbatan telinga kita bukanlah kapas, melainkan prasangka, ego, dan rasa takut terhadap hal-hal yang kita tidak mengerti. Dalam dunia yang penuh dengan riuh rendah informasi saat ini, kita seringkali menutup diri dari kebenaran hanya karena mendengar desas-desus atau stereotip negatif. Tufail mengajarkan kita bahwa kesehatan mental dan ketenangan hati hanya bisa dicapai ketika kita berani membuka diri untuk mendengar dengan objektif dan menggunakan akal sehat yang dibimbing oleh iman. Kesabarannya dalam berdakwah juga menjadi pelajaran bagi kita dalam hubungan keluarga dan sosial, bahwa perubahan besar tidak lahir dari kekerasan atau doa keburukan, melainkan dari keteguhan hati dan doa yang tulus.
Semoga kita semua diberikan keberanian seperti Tufail untuk melepaskan segala sumbatan di hati kita dan menerima cahaya kebenaran dengan lapang dada. Sampai jumpa di kamar renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.